Apa yang dimaksudkan dengan bertobat? Pembaharuan pikiran, metanoia, berbalik dari jalan yang salah menuju kepada jalan yang benar. Apa yang dimaksudkan dengan pertobatan yang sejati? Apakah mungkin saat ini kita belum mengalami apa yang kita doakan atau janji Tuhan karena kita masih hidup di dalam dosa atau di dalam jalan yang salah? Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita ini betul-betul hidup berbeda, hidup benar? Satu yang ingin saya coba sampaikan adalah bahwa Yesus mengasihi Anda. Sudah tahu pertobatan di dalam kitab Perjanjian Lama itu berbeda sekali. Kenapa? Karena firman di sana selalu berkata, jikalau umatku merendahkan diri, berbalik dari jalan yang salah, maka kamu akan mendapatkan kebaikan Tuhan, janji Tuhan, kemakmuran, diberkati dan lain sebagainya. Namun di sini jika dan maka, kalau engkau tidak merendahkan hati, kalau engkau tidak melakukan seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan, ya jangan harap mendapatkan barang seperti ini. Berarti di sini adalah usahamu apa, maka upayamu akan menghasilkan apa? Usaha dan upaya ditentukan berdasarkan dari usaha manusia. Nah, saudara lihat, begitu banyak orang mencoba untuk supaya mereka berbalik, supaya mereka hidup benar, tapi seringkali jatuh dan jatuh dan jatuh. Sehingga sampai detik ini jikalau itu yang dimiliki dalam hidupnya dia, maka kebaikan Tuhan tidak akan pernah diterima oleh dia. Kenapa? Ya karena kamu masih jatuh bangun, karena kamu masih belum sesuai dengan standar. Ini di Perjanjian Lama. Berbeda dengan dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah seperti ini. Saya menyebutkannya gini, repentance will lead you to the goodness of the Lord. Itu Perjanjian Lama. Tapi Perjanjian Baru, the goodness of the Lord will lead you to your repentance. Kebaikan Tuhanlah yang menuntun engkau menuju kepada pertobatan yang sejati. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang keempat berkata, akankah engkau memandang rendah kebaikannya yang berlimpah dan kelapangan hatinya serta kesabarannya? Tidakkah engkau menyadari bahwa kebaikan Elohim menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara lihat, tidakkah engkau menyadari bahwa kebaikan Elohim yang menuntun engkau menuju kepada pertobatan? Jadi di sini artinya kebaikan Tuhan ini loh yang membawa engkau menuju kepada repentance, the true repentance. Hari ini saya mau ngajak, memberitahukan kepada saudara, sudahkah engkau mengalami kebaikan Tuhan? Sudahkah engkau mengalami begitu besar cintanya Tuhan kepada saudara dan saya? Karena begini, seharusnya kita tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi Tuhan baik, dia ngasih kesempatan kedua. Seharusnya kita yang dihukum. Seharusnya kita yang menerima penghakiman itu akibat kesalahan dan dosa kita. Tapi karena kebaikan Tuhan yang telah kita terima, inilah yang namanya grace. Ini yang namanya anugerah. Anugerah yang kita terima membuat kita semua menjadi sadar dan berkata, saya tidak layak, saya tidak pantas, tapi engkau beri itu kepada saya. Anugerah itu gratis, tapi tidak murah. Anugerah itu spesial buat kita. Nah, begitu kita terima apa yang dari Tuhan, gratis tapi bukan murahan, maka kita sekarang sadar, saya tidak akan hidup seperti yang kemarin. Saya tidak akan lagi lakukan seperti yang biasanya saya lakukan. Kenapa? Karena kebaikan Elohim, kebaikan Yesus, inilah yang akan menuntun kita menuju kepada pertobatan. Pada hari ini, pada momen ini, sudahkah engkau mengalami kebaikan Tuhan? Hari ini, kebaikan Tuhan apa yang sudah engkau terima dalam anugerah dan kasih-Nya? Saudara tahu bahwa setiap hari selalu ada kebaikannya yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu buat apa kita pelarian kepada hal yang salah? Pelarian kepada keputusan yang salah? Buat apa? Karena kebaikan Tuhan selalu sempurna. Kebaikan Tuhan selalu spesial. Anda lihat yang bernama Petrus. Petrus itu salah. Dia manusia yang hidup sesuai dengan karakter daging. Ada apa-apa pedang keluar, ada apa-apa paling frontal. Itu Petrus. Bahkan dia sampai berkata, aku tidak akan mungkin nyangkal engkau guru. Suatu saat yang terjadi, ayam berkokok 3 kali menunjukkan bahwa Petrus telah bersalah.
Nah, di situ yang terjadi apa? Yesus memandang kepada Petrus. Nah, ketika Yesus memandang pada Petrus, saya yakin pandangan matanya Yesus kepada Petrus itu bukan mata yang penuh dengan penghakiman. Yang berkata, kamu kan sudah kuberitahu tapi masih saja. Mau sampai kapan kamu berubah? Mau sampai kapan kamu begini terus hidup? Mau sampai kapan? Saya yakin mata Yesus tidak berkata begitu. Saya yakin Yesus memandang Petrus dengan kasih. Mata, meskipun tidak terucapkan, tetapi matanya seperti berkata, aku tetap mengasihimu apa adanya, Petrus. Aku tetap menerima engkau apa adanya. Anda lihat di sini kebaikan yang diterima oleh Petrus dari Yesus Kristus. Anda tahu, setelah itu yang terjadi, Petrus berubah total. Karena apa? The goodness of the Lord will lead you to your repentance. Satu kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam anugerahnya, itu akan menuntun kita, membuat hidup kita berubah selama-lamanya. Pada saat itu, Firman terus melanjutkan kisahnya dan berkata, Petrus bangkit berdiri dan sekali khotbah banyak ribuan orang bertobat. Anda tahu? Karena di sini yang terjadi. Apa yang saya coba katakan di sini adalah, sudahkah saudara mengalami kebaikan Tuhan hari ini? Kebaikan Tuhan apa yang sudah engkau alami di dalam anugerahnya? Tulis di kolom komen di bawah ini, karena saya percaya kebaikan Tuhan itu akan semakin dilanjutkan dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Yesus mencintai Anda.